Oke, teman-teman, kali ini satu konten mengundang teman-teman Kang Pepen dan Santo lagi. Nah, sekarang konten aku adalah ingin membandingkan 3 jenis biji kopi. Tiga biji kopi ini yang paling terkenal di dunia, bro. Pertama ada Arabica. Ini Arabica. Kemudian ada Robusta dan Liberica Kayong Utara. Nah, dripper yang aku pakai itu V60. Ini V60 dan satu pakai flat bottom karena V60-nya cuma ada 2. Jadi aku pakai Kalita Wave. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya sering ngopi tak? Sering sih, ya biasalah bang di warung-warung kafe itu, tapi enggak tahu lah ya apa jenis kopinya gitu jenis ya. Kopinya, rasa kopinya pun kita ya cuma tahunya kopi hitam biasa kalau. Oh gitu. Kan. Kalau Santo? Ya, sama. Sama ya. Karena sering nongkrong di kopi-kopian di kedai Oke. kopi di lakup kan. Oke. Sering ngopi lah tiba. Jadi kawan-kawan kan sering ngopi. Nah, tentu kalian udah punya selera lah ya dalam sebuah kopi gitu. Nah, ini metode yang aku pakai adalah V60 atau V60 dan flat bottom. Nah, kita basuh dulu kertasnya. Ini standar biar kertasnya nempel ke alatnya dan supaya bau kertasnya hilang. Oke, teman-teman, ini follow IG-nya Kang Pepen dan santo.id. Betul gak sih? nama web tapi web enggak ada. Oke, pertama kita masukin dulu kopinya. Ini sama semuanya, udah aku timbang di 12 gram semuanya. Warnanya hampir sama ya bang ya? Ya, cuman yang ini yang beda. Oh, ini agak kasar bang. Liberica. Liberica ini aku pakai roastingannya light, jadi dia enggak dark. Kenapa? Karena aku suka yang light. Kecuali kalau Robusta udah jelas ya, agak gelap. Kalau Arabica so-so lah ya. Oke, teman-teman. Jadi aku mau nyeduh yang Robusta. Kita blooming karena aku punya satu satu timbangan, jadi ini agak gantian. Kita start di sama lah. Kita blooming. Blooming itu apa bang? Blooming ini adalah proses pertama nyeduh kopi biar blooming itu kan tujuannya untuk merilis karbon dioksida di kopi kita yang masih baru. Sama ini 40 juga. Kenapa 40 gram? Karena 2 kali berat kopi hitungannya. Agak jernih ya bang airnya? Ya ini emang agak ribet tapi ini ganti-gantian. Air kehidupan. Air kehidupan. Ini 40 gram juga. Angin teman-teman ya biasa. Biasa ini di outdoor kita ya. Jadi ini di tepi jalan. Jadi pasti bakal ribut. Nah, yang kedua, ini resep yang sering aku selalu ini kan adalah 80 gram. Tuangan kedua. Kenapa harus ada tuangan kedua, Bang? Kalau yang pulse pouring itu kita blooming, habis itu biasanya dibagi menjadi 2 atau dibagi menjadi 3 pulses atau step. Biasanya ini tujuannya supaya kita mendapat ekstraksi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pulse pouring itu kita mempunyai jeda waktu yang lebih panjang. Oh, maksudnya dalam 3 kali ini atau 2 kali ini itu berpengaruh nggak Bang dalam masalah rasa Bang? Sangat, sangat. Makanya orang ada sampai yang 3 kali itu paling sedikit dan yang paling banyak itu sampai 5 kali. Tetsu Katsuya itu sampai 5 kali. Tapi kan kalau di Kayong Utara ini Bang, kalau saya lihat-lihat kalau ya kopinya rata-rata
orang itu udah terbiasa dengan kopi hitam bang. Maksudnya Ah. kopi hitam ini bukan lagi dia nggak tahu robusta, arabica, apa lagi bang, excelsa atau apalah begitu kan. Bukan pesan kopi hitam. Mungkin hanya beberapa kafe yang menyediakan kayak robusta kayak apa gitu kan. Kita kan umumnya kan cuma bang kopi hitam bang, biasanya pesan gitu. Kopi kampung. Kopi kampung Lebih lah, kenal kopi gitu kampung. kan. Kita kan lebih kenal kopi kampung. Kalau gini kan belum kayaknya kemarin kan sempat itu kayak apa bupati kemarin tuh apa yang di Sponti itu kopi apa tuh? Liberica. Liberica itu kan sampai ke dunia Jadi apa pertanyaanmu nih? internasional. Jadi pertanyaan saya tuh udah seberapa jauh orang mengenal kopi kayak gini bang? Oh, oke. Jadi nanti kita diskusi setelah kita mencicipi, ya kan? Kenapa sih orang-orang sukanya kopi ini, ada sukanya ini dan ini? Itu masing-masing sebenarnya selera, Kang Pepe, ya kan? Seleranya tuh biasanya tergantung kau hidup di mana dulu, ya kan? Kalau kau hidup di Kalbar, pasti selera orang ini. Kalau kau di Jawa, pasti orang selera. Pasti itu preferensi orang dari kecil lah pastinya kan. Berarti berpengaruh juga ya bang, beda geografis tuh juga beda kesukaan orang dengan kopi Tentu, ini, tentu. kopi itu. Tentu. Karena kan kita tidak terbiasa dengan kopi-kopi Iya, dari betul, ini betul. kan. Iya. Kayak saya kan udah dari dulu kan dari mama saya di umur SMP SD itu selalu menyuguhkan kopi kampung yang isinya itu dari buatan sendiri mak saya bang. Dan dari beras, dari ada campuran kelapa, liaknya, kunyitnya, ada Oke. kunyit enggak ada sih. Ada kunyit sih ada. Gitu bang. Terus Benar. digoreng sampai angus baru di mesin. Nah itulah jadi santapan kita pagi-pagi kalau buka pagi sama dengan pisang goreng, ubi rebus. Tapi kita enggak ada kopi-kopi yang kayak gini bang. Sekarang ini kan udah modern, mungkin banyaklah penemuan kopi baru ya, Santo ya. Betul. Penemuan kopi baru ya. Jadi kalau menjawab tadi apa? Lupa aku pertanyaan pertama. Sejauh mana orang mengenal kopi-kopi yang robusta, arabica yang seperti itu, Bang? Oke. Kayong. Kalau saya sendiri sih kurang tahu ya kalau orang lain ya. Tapi kalau saya sendiri belajar kopi ini sejak mahasiswa tentunya. Mahasiswa kuliah ya. Saya kuliah karena waktu kuliah kan waktu di mana kita tuh sering ngopi kan, nongkrong diskusi itu di warung kopi ya kan. Oke. Santo suka kopi kapan? Pertama. Ya sejak Kuliah. Kuliah juga. suka kopi. Enggak, sebelum kuliah pun Udah suka sekolah kopi. udah. Hmm. Karena kan di rumah orang tua udah Ya. suka ngopi. Nah. Udah Jadi- candu kopi, candu betul. kopi lah, pecinta kopi. Oke. Jadi saya ada pertanyaan juga, Bang. Menurut apa? Jadi belum jawab aku. Oh, yang mana tuh? Kalau aku kan tadi kalau orang aku nggak tahu dia taunya, tapi kalau aku tadi belajarnya sejak mahasiswa. Nah, apa yang aku pelajari adalah soal pertama jenis kopi kan. Itu yang paling simpel. Makanya hari ini orang harus tahu secara langsung tapi Yo. apa sih bedanya robusta, apa sih bedanya arabica dan liberica. Liberica kayak yang paling terkenal nih. Masing-masing jenis itu sangat mempengaruhi rasa, tidak sama. Mungkin orang mikir sama aja kopi, beda. Ini kita pakai metode seduh yang mirip, ya kan? Cuman ini yang agak beda palet baltem. Tapi pada dasarnya ini kopi yang filter. Jadi kalau teman-teman ngopi di coffee shop, bang ada nanya ada kopi filter nggak? Di situ. Ini kopi filter. Jadi kalau di base di Sukadana atau CW itu kan base espresso. Itu bukan kopi filter. Beda lagi itu espresso. Nah, kalau ini adalah kopi hitam tapi versi filter. Metode ini digemari oleh Jepang sebenarnya. Makanya keramik ini sebenarnya oleh orang Jepang. Iya. Nah, gitu Kang Pepe. Oke, tahan dulu pertanyaannya. Kita udah selesai. Oke. Ini kopi tanpa gula ya kawan-kawan. Kopi tanpa gula ini. Jadi kenapa tanpa gula? Biar kita tahu rasa sebenarnya sebuah kopi. Ya kan? Ini masih panas. Kita tunggu beberapa menit. Oke. Nah, nanti saya akan minta penilaian teman-teman. Oke lah. Minum tiga-tiganya dulu, ya kan? Oke. Ini satu, ya kan? Ini satu. Nanti ditunjuk bareng-bareng. Ya. Mana yang kalian suka? Kulo ya. Ini Kang Pepe. Saya coba yang ini. Oke. Teman-teman, ini saya baru kenal kopi kayak gini. Jadi saya pengen juga merasakan gimana sih kopi tanpa gula, apalagi ini buatan Bang Irfan.
Cuman saya ini sebenarnya enggak suka yang pahit-pahit sebenarnya. Tapi Kang oleh Pepen karena suka yang ada gula dan ada susu gula, kan? ya, Oke, gitu. sekarang kita lihat. apa? Oke, lanjut dulu. Oke, ini agak balance. Belum, jangan dikomentari dulu. Satu lagi. Terlalu sedikit minumnya, minum betul-betul. Pahit ya, teman. Oke, Ini Robusta. nih. Cemarak ya teman-teman ya. Ini agak harum ya bang ya? Baunya? Iya, aromanya harus kalian mix dulu. Oke. Oke, sekarang Santo. Mulai dari sini Aku Santo. sudah ada yang suka bang. Oke. Aku udah ada yang suka. Siap. Nah itu agak wangi. Nah, kalian kalau menyicipi kopi kayak gini harus dilihat dulu aromanya. Ya aku suka yang. Cuman. Ini dia. Oke. Kejut Oke. lidah begini. Oke, nanti pilih langsung kalian tunjuk yang mana yang kalian Nah, suka itu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama. Semua ya. Sama Oke. Amerika. Aku lihat dulu. Sama. Aromanya kan memang beda. sedap bang, Oke. aroma tuh bang. Rasanya pun beda. Kenapa kalian suka ini, Kang Pepeng? Ah, kalau- Ini Liberica Kayong ya? Amerika. Kenapa saya suka itu? Kan saya kan tidak suka terlalu pahit bang. Mm-mm. Kopi ini welcome bang dengan lidah saya. Jadi agak balance, pahitnya dapat sedikit, manisnya juga ada, tawarnya juga ada. Silakan minum dulu ya. Oke, saya- Tambah. Nah ini saya suka nih ini nih. Hmm. Amerika memang mantap. Dari aroma. Ini rasa air minum bang, rasa air minum Ah. tapi kopi. Rasa Dari air minum. aromanya udah Dan mantap. dia tuh kayak celeng rasa langsung Oke. masuk gitu bang, nggak bertahan di kayak bertahan di lak-lak nih nggak ada. Oke. Teman-teman, kita harus tahu kopi Kayong Utara nih ya. Oke. Pantas dunia ya bang. Ya, Aroma udah mantap. di aroma ya. Udah sop. Jadi menurutku benar kata teman-teman, kopi Liberica ini punya tasting note yang sangat manis. Itu dibuktikan kemarin ada orang yang kemudian pakai TDS. TDS itu alat pengukur kalau dia ini manis berapa persen. Ternyata kopi Liberica ini adalah kopi yang paling manis. Ini benar-benar tanpa gula. Coba kalian rasakan dengan Robusta. Sekali lagi Kang Pepen, Robusta Kang Pepen. Nah, Robusta kan mendekati kopi-kopi kampung yang biasanya. Nah ini rasanya nyaman. nah ini. Saya suka kan yang tidak terlalu pahit. Kalau ini apa? Kenapa Kang Pepen tidak memilih ini? Ini terlalu ada agak kayak ada asam-asamnya, terus ada sedikit pahit. Itu lidah saya tidak tahu lidah kawan-kawan semua ya. Terlalu Itu- strong. Nah terlalu apa ya? Jadi kayak tuh membuat lambat saya untuk minumnya bang. Oh gitu. Ya Padahal ya kan ya. untuk menikmati kopi itu kan ya bukan kan udah terlalu cepat, tapi ketika rasanya tuh tidak sesuai gitu dan tidak terbiasa, nah, kita terkejut bang. Kita akan terkejut dan kita kayak kaget boy. Tapi kalau terasa dengan kopi kayak ini kan kita belajar dari bawah loh merasa kopi. Oh dari Liberica. Oh rasanya seperti ini gitu kan. Iya, iya, Nyaman iya. juga untuk nongkrong nyantai apa segala macam menjadi teman rasa. Berarti begitu. teman-teman lebih suka kopi Liberica ya, karena saya punya rasa manis. Saya tidak ada janjian sama dia kalau saya suka kopi itu juga. Tapi kalau kalian lebih mendalami lagi, apa rasa yang lebih ke buahnya apa? Kalau teman-teman. Buahnya Coba rasa lagi. apa ya? Coba rasa lagi. Ini kan waktu dingin kopi lebih beda lagi tuh kadang rasanya. Oh beda lagi. Beda lagi nanti. Apa ya? Saya ini kan enggak pecinta kopi bang ya, jadi Enggak, bukan pecinta kopi, biasanya pecinta buah-buahan. Kalau kayak bau harum kalau aja. menurut aku Liberica ini benar-benar lebih ke arah nangka. Nangka yang baru matang. Jadi dia lebih ke nangka-nangka yang masih ada kelat-kelatnya tapi manis gitu. Oke. Nah, menurut aku kayak gitu. Nah, kalau ini Arabica, ini kebetulan Arabica dari Bali nih. Yang aku suka banget sebenarnya dari Arabica, tentu karena aku Arabica banget kan tiap hari gitu kan.
ngopi Arabica. Karena Arabica ini pertama aku merasakan rasa fruit buah-buah. rasa buah-buahan tuh kalau di Bali itu lebih ke kacang sebenarnya. Lebih ada kacang-kacangnya, kemudian aromanya juga enak dan ada pahitnya juga. Nah, kalau Robusta memang secara rasa hampir mirip gitu. Semuanya Robusta hampir mirip walaupun ada grade-grade-nya tetap, tapi Robusta itu lebih dominan rasa pahit, bahkan minus, tidak ada manis sama sekali dan rasa buahnya juga tidak ada. Itu kenapa beberapa kopi Robusta itu tidak terlalu mahal daripada Arabica, Bos. Nah, kalau Arabica ini agak mahal karena dia pertama dia harus tumbuh di 1000 mdpl lebih, iya kan? Tinggi, Bang. Jadi tinggi. Nah, kalau Liberica kita ini, Liberica Kayong, ini benar-benar mudah ditanam dimanapun, bahkan di dataran rendah, bro. Makanya sangat beruntung kita ada di sini, kita bisa menikmati kopi yang seenak Liberica, karena benar-benar manis kan. Manis, menurut aku tuh sangat manis. Ini kayak Untuk kopi-kopi orang pemula ngopi, Liberica sih. Liberica memang Ya, mantap. sarankan kami sih kalau orang mau belajar ngopi. Saran saya sih Liberica itu ya. Liberica. Soalnya kami sama Santo tadi itu pun enggak ada janjian mau suka yang ini. Padahal kan makanya saya suruh ngitung kan. Biar kami itu enggak dulu Benar. Iya, yang sama nunjuk gitu. Berarti yang itu yang nyaman untuk lidah sekelas kami di Kayong nih. Tapi enggak tahu ya bagian anak-anak muda, orang-orang tua nongkrong-nongkrong dia suka kopi apa karena yang lain itu kan punya selera gitu. Selera untuk memanjakan rasa dia, lidah dia untuk pas nemani nongkrong, merokok dan segala macam kan. Tinggal tergantung jadi selera. Liberica ini sangat pas ya untuk ngopi di Kalau sini. untuk saya pas. Oke. sangat pas. Pas. Kalau dari kami sangat pas. Di Kayong. Karena kan untuk nongkrong-nongkrong nyantai pun pas. Dia enggak terlalu strong. Ya, untuk kopi hitam tanpa gula tapi ya. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kopi harus pakai susu, itu yang cuman masuk cuman Robusta. Kenapa? Karena dia pahit dicampur susu yang manis. Berarti Liberica enggak cocok. Liberica nggak cocok. Karena Ini apa? udah manis. Ketika susu masuk ke situ, susu mendominasi. Iya kan? Jadi rasa kopi Liberica yang benar-benar asli, buah-buahan tadi, itu tuh pasti hilang. Karena udah tereliminasi oleh rasa susu tadi gitu. Tapi makanya kalau kita buat espresso itu kebanyakan orang pakai Robusta blend dengan Arabica kan. Karena orang pasti ngejar pahitnya juga ketika ngopi susu kan. Tidak mungkin cuma rasa susu tok kan. Makanya biar ngejar pahitnya itu orang pakai blend itu, teman-teman. Nah, itu. Apa pendapat teman-teman kemudian untuk Liberica Kayong nih ke depannya? Kalau pendapat saya pribadi, semoga Liberica ini semakin dicintai oleh masyarakat Kayong Utara. Terus mereka juga mengenal bukan hanya Liberica, tapi kopi-kopi lain juga yang sejenis tapi beda rasa. Semoga adalah gitu kafe-kafe yang menyediakan Liberica untuk mereka-mereka yang pencinta kopi Liberica begitu. Dan semakin ya meluaslah gitu pengetahuan tentang Liberica, rasa Liberica. Karena untuk di wilayah Kayong sendiri itu menurut saya itu belum terlalu dikenal. Liberica ini hanya beberapa jenjang kelompok saja yang tahu tentang Liberica. Ini karena kemarin juga disempat diangkat sampai ke internasional kan kopi Liberica nih. Dari mana? Dari Sponti, Bang ya? Dari Sponti kan. Nah, maka daripada itu semoga kopi ini tetap menjadi kopi-kopi terkenal yang ada di Kayong Utara dan itu dikenal Kurang lebih sama Kang Pepin sebagai pecinta kopi, penikmat kopi lah sehari-hari kan. Kopi Liberica, bangga saya menjadi orang Kayong Utara dengan adanya kopi Liberica, dengan dikenal di luar negeri. Semoga kopi Liberica menjadi ciri khas kopi Kayong Utara yang benar-benar dikenal oleh semua kalangan, karena ini bisa juga bukan hanya anak kecil tapi sampai orang tua pun mungkin bisa Enak ya. bisa menikmati kopi Liberica ini Oke. karena memang mantap. Oke. Ada ini Bang, pertanyaan saya tadi itu. Oh iya, apa? Lupa. Nah, Apa? lupa saya itu. Jadi gini kawan-kawan. Jadi beliau ini kan suka buat kopi dari kuliah kata dia. Saya tanya, motivasi Abang dari apa bah ketika Abang ni langsung jatuh cinta dengan membuat kopi sampai membeli alat-alat banyak alat-alat, mungkin tidak ditampilkan semua ya, mungkin ini hanya kayak sampel saja kawan-kawan ya. Apa Bang? Motivasi Abang
kopi ini apa gitu bang? Oke, pertama kan menurutku kopi ini adalah sebuah minuman yang mudah kita dapat dimanapun. Oke betul satu oke. Ya kan? Murah dan digemari oleh siapapun di dunia ini. Oke. Boleh dibilang kalau menurutku semua orang di rumahnya pasti punya kopi. Betul. Nah, artinya ketika aku kemudian aku suka kan mempelajari itu. Setelah aku pelajari ternyata kopi ini unik gitu kan. Bahkan di semua daerah walaupun kopi sama-sama Arabica, sama-sama Robusta itu rasanya beda. Karena pertama yang mempengaruhi adalah yang paling adalah unsur hara dari tanah. Nah, makanya ada kemudian kopi ini rasanya ini, kopi notes-nya ini itu banyak. Ya kan, kemudian ada pasca panen yang juga setelah aku pelajari ada metode pasca panen yang benar-benar itu mempengaruhi rasa kopi. Nah, aku pelajari lagi kan. Jadi aku jatuh cinta. Seperti kau melihat perempuan pertama kali gitu. Cinta ya. Iya kan? Dan aku belilah alat nih. Bagaimana mengulik gitu kan. Terutama yang pakai metode manual kan. Karena metode ini adalah metode yang paling sulit untuk dipelajari. Salah satu cerita. Cerita ini yang membuat abang nih yang tidak bisa meninggalkan seni tentang kopi bang. Apa entah di gunung, entah di mana apa sehingga abang nih kekeh terus. Mungkin bisa jadi abang akan membangun usaha tentang kopi. Apa bang? Kenapa kenapa? Ada cerita nggak? Oh, cerita. Oke. Nah, gitu bang. Karena aku suka dulu baca buku dan nulis. Dari buku. Dari buku dan nulis. Karena aku kan pertama kenapa kopi ini terkenal karena memang untuk teman bergadang. Teman begadang. Iya kan? Oke. Teman bergadang inilah kemudian membuat aku kayak ya semua hal di kehidupan ini tentang kopi lah gitu kan. Oke. Jadi cerita-cerita seperti itu Kang Pepen. Menemani kita saat sedih, saat galau, saat sendirian. Betul tidak? Betul. Jadi itu teman-teman ya. Kopi itu bukan hanya tentang minuman, tapi juga masalah rasa, teman, cerita, bahkan menjadi motivasi ketika kita lagi ada permasalahan ya. Bahkan bisa menjadi pendobrak ekonomi. Pendobrak ekonomi. Nice to meet you pokoknya. Gimana pendapatmu? Apa kenanganmu tentang kopi, Santo? Ya, kenangan tentang kopi mungkin tentang momen sih. Ini Robusta nih. Momen ketika kita lagi bersama, Sama tambah ya bang. entah itu Habiskan. seorang kekasih atau mantan lah. Itu menjadi Dikasih momen yang ini susu bang. terindah. Kita bisa saling komunikasi sama kenang-kenangan itu. Oke. Kalau awak apa? Kalau saya itu kalau kenangan kopi sih bersama mak pun waktu SD ada bang. Itu dibuatkan kopi di pondok ladang, dibawakan dalam botol. Tahu kan botol aqua kan? Itu pertama saya minum kopi. Mending minum kopi oke ya, mesan tuh oke ya. Akhirnya setelah saya masuk ke dunia kampus, akhirnya kan identik mahasiswa nih kan ngopi. Ngopi mahasiswa nih. Belajar ngopi bang, kopi. Ternyata banyak menu. Itulah saya tahu. Arabica nih apa bang? Saya bertanya. Akhirnya saya pesan kopi ini, kopi itu hari. Oke, begitu aja ya. Kali ini konten kita semoga bermanfaat. Jangan lupa dicolek. Dicolek, di follow, dikincah. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir hari ini bisa jadi kopi yang kau aduk bukan gula yang larut, melainkan kenanganmu dan masa lalumu. Lemah. Siap. Oke. Jadi lancar lah.